dicopotnya seorang Abdurrahman Wahid atau Gus Dur secara paksa melalui sidang istimewa MPR pada tanggal 23 Juli tahun 2001. Masih banyak misteri yang menjadi pertanyaan masyarakat hingga saat ini. Apakah benar sampai saat ini Gus Dur belum menerima pencopotannya secara paksa tadi? Loh. Saya dilengsarkan secara politis, secara hukum belum pernah dibuktikan saya bersalah. Yang bersalah bahkan pansusnya DPR yang dipimpin oleh sekarang Menteri Sosial Bakhtiar Hamzah. Maksudnya melengsarkan saya dengan segala cara. Hukum nggak hukum. Tapi sesudah itu apa upaya yang Anda lakukan? Nggak ada. Sebab penakut bangsa ini. Kenapa Anda bilang penakut? Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Akhirnya gak ada yang ditindak toh. Saya itu memaafkan semua sampai istri saya marah kepada saya karena saya pergi ke rumah Megawati. Tapi kenapa Anda lalu ke Megawati kalau memang Anda marah dan kecewa? Saya nggak marah, yang mestinya marah itu bangsa ini. Saya nggak mau ribut. Baik, Gus Dur. Tapi disuruh memandang itu benar, nggak bisa dong. Orang kan ada batasnya antara benar dan salah. Jadi yang benar dalam hal ini istri saya. Tapi kenapa Gus Dur nggak mau nurut Tanya sama dia, istri? jangan tanya saya dah. Satu pemandangan yang kurang elok, Gus. Anda keluar memakai celana pendek dan kaos oblong. Banyak orang bilang itu tidak pantas sebagai presiden Anda tampil seperti itu. Mengapa Loh, Anda tampil seperti itu? Lah ya itu supaya saya nggak dianggap presiden. Terus manfaatnya apa dengan dianggap tidak sebagai presiden? Loh, orang dingin hatinya, nggak jadi marah. Tapi Gus Dur, dalam upaya mencopot Anda, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? Dua, Siapa? Amin Rais dan Megawati. Mengapa? Hah? Tanya sana dong, kok tanya. Nah, kalau memang Megawati dan Amin Rais dianggap orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan Anda, apakah Anda dendam sama mereka? Lah, ngapain dendam sama Amin? Artinya Gus Dur sudah melupakan itu, sudah memaafkan. Maafkan, lupa sih enggak. Nah, pernahkah setelah peristiwa ini, apakah itu Megawati atau Amin Rais datang ke Anda untuk meminta maaf? Enggak ada. Mereka merasa dirinya benar, ya sudah. Besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri kok. Bahwa teman-teman dekat Anda dulu menyesalkan kenapa Anda jadi presiden. Anda sebenarnya lebih layak menjadi guru bangsa, nggak usah ikut campur dalam perpolitikan yang nggak jelas itu. Saya diperintah oleh 5 orang sesepuh saya. Itu saja, kalau mereka memerintahkan apa saja masuk api. Tanpa perlu berpikir. Tanpa perlu berpikir. Kenapa begitu? Loh, Selain sesepuh saya itu ini kan, orang pesantren disuruh nurut orang tua. itu nggak bisa ditawar itu Gus ya? Nggak bisa ditawar. 5 orang itu, saya nggak sebut namanya. Tapi ada yang menuduh bahwa Gus Dur ini sebenarnya menggunakan aji mumpung. Mumpung jadi presiden, dibayari negara, keliling jalan-jalan. Allah nanti sejarah akan membuktikan. Tapi Gus Dur, perjalanan Anda itu menelan biaya sampai 52,7 miliar. Ya, tapi eksistensi Indonesia sebagai satu negara harganya jauh lebih tinggi. Jadi nggak bisa dipersoalkan itu biaya. Nggak bisa dipersoalkan. Loh, kalau enggak kan udah dipakai oleh orang-orang brengsek itu. Salah satu yang masih menjadi perdebatan sampai sekarang adalah ketika Gus Dur membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Kalau Departemen Sosial dulu, apa alasan persisnya? Sementara banyak orang terlantar yang harus diayomi oleh departemen itu. Persisnya itu. Karena departemen itu yang mestinya mengayomi rakyat, ternyata korupsinya gede-gedean.
sampai hari ini. Kalau membunuh tikus kan tidak perlu membakar lumbungnya. Oh memang. Kenapa Anda bakar lumbungnya? Bukan, karena tikusnya sudah menguasai lumbung. Depan dibubarkan. Kalau Depan jelas. Akibatnya sekarang pers itu sangat tidak terkontrol. Begini Bahkan pornografi sekarang merajalela. ya. Betul. Itu dosa Anda loh. Enggak dong. Dosa yang nyarin. Saya diapa-apakan itu saya bekerja menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar menjamin kebebasan berpikir. Dan itu hanya mungkin kalau Depan nggak ada. Sekarang nggak ada kebebasan berpikir. Tapi kalau kebebasannya seperti sekarang nggak ada yang kontrol, Gus. Loh, Siapa ya aja bisa. Kita kontrol nanti dong. Siapa yang mengontrol? Ya antara kita aja. Kenapa sih masyarakat juga penting peranannya kok? Memang hanya pemerintah aja. Pak Harto itu orang pinter loh. Jasanya bagi bangsa ini besar sekali walaupun dosanya juga besar. Kita lanjutkan, ada beberapa pendapat para tokoh mengenai Gus Dur. Ini dia cuplikannya. Gus Dur ini manusia yang langka dan kontroversial, aneh, tapi juga jenius. Gus Dur terlalu maju buat Indonesia. Jadi Indonesia sendiri belum siap untuk menerima pemimpin seperti Gus Dur. Maka dari itu terjadi kontroversi karena Indonesia sendiri masyarakatnya memang belum siap untuk memperoleh pemimpin seperti Gus Dur. Di mata saya Gus Dur adalah pertama yaitu kawan sahabat saya. Karena sebelum jadi presiden saya sudah kenal sama beliau, sering bersama-sama dalam dialog, dalam seminar, sebagai narasumber. Yang kedua, Gus Dur adalah juga atasan saya. Saya senang sebab sebelumnya presiden kita tidak pernah memberikan pernyataan kontroversial, tapi malah bertindak kontroversial dengan korupsi, kekerasan, dan penyembelihan hak asasi manusia. Jadi saya senang ada presiden yang memperjuangkan pluralisme, demokrasi, yang untuk Indonesia dianggap kontroversial. Sebagai pribadi, dia orang yang paling memberikan kesan pada saya dalam hidup saya, karena penuh dengan warna dan penuh dengan substansi. Itu saya mendatangi Gus Dur sebagai ulama yang diakui oleh 40 juta umat di Indonesia. Saya sangat mengidolakan Gus Dur, otomatis saya juga pastinya akan menghormati dan meyakini apa yang menjadi fatwa dari seorang Gus Dur. Pada saat Bapak Presiden merencanakan mengeluarkan dekret, terjadilah perbedaan pendapat. Karena sebagai Menko Polhuskam, saya menganalisa kalau dekret sampai keluar, keadaan akan semakin memburuk. Itu kira-kira mungkin sudah 20 tahun yang lalu ya. Nanti saya kenal Gus Dur sudah lama. Tapi mengenai koalisi itu akan secara alamiah nanti.